Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi affiliate ya. Jadi mungkin di luar sana ada beberapa aplikasi affiliate, namun biasanya berbasis plugin atau plugin ya. Plugin yang di situ tersinkron dengan aplikasi WordPress. Kalau ini keunggulannya ini adalah sebuah sistem yang tinggal pakai, jadi teman-teman tidak perlu membuild atau men-setting A, B, C, D, langsung bisa digunakan. Kalau di WordPress, biasanya plugin-plugin itu masih memerlukan beberapa settingan. Terkadang ada yang sampai 5 video baru bisa jalan gitu kan. Ini sekali pakai, jadi teman-teman tinggal langsung gunakan aja. Misal yang perlu disetting ya paling nomor rekening, kemudian nama, password, email gitu aja. Yang lain tinggal pakai, seperti itu. Untuk tampilannya seperti apa? Mari kita lihat lebih jelasnya. Jadi untuk preview halaman utamanya seperti ini, nanti ini bisa disetting dari super admin ya. Kalimat selamat datang di order talkin, kemudian nama aplikasinya TokoKit ini nanti bisa disesuaikan. Kemudian untuk kalimat yang ada di bawah judul ini atau meta tagsnya atau deskripsi singkatnya ini nanti bisa diganti juga, termasuk tombol mulai aplikasi ini bisa diganti juga. Kita mulai ya. Nah, di sini kita akan mulai mengenalkan dari fitur super admin itu sendiri. Nanti logo ini pun nanti bisa diganti. Gambar banner yang ada di atas ini, order TokoKit ini nanti bisa disesuaikan dengan desainnya teman-teman. Apabila teman-teman punya logo atau banner promo bisa dipasang di sini. Kita login ke super admin dulu. Oke. Login ya. Tampilan dashboardnya seperti ini, kita nggak perlu setting ABCD, langsung bisa digunakan. Nah, ini fiturnya dibikin responsif ya. Ini bisa minimalis, bisa juga yang ada menu sidebarnya. Ini sebelah kiri. Jadi kalau yang suka selera menggunakan sidebar ya bisa menayangkan fitur sidebarnya seperti ini. Nah, kalau yang suka minimalis ya tinggal bikin minimalis saja kayak gini. Seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya sesuai selera. Dan satu lagi ada fitur keren juga yaitu dark mode. Nah, buat teman-teman yang suka mode gelap, tinggal klik aja di bagian ini, otomatis akan gelap seperti itu. Gitu ya. Jadi ini lebih ke afiliasi tapi praktis. Tinggal gunakan, enak dipakai. Seperti itu. Sekarang kita akan bahas fitur-fiturnya. Kalau saya suka mode terang, nah seperti ini. Lalu kita mulai perkenalkan fitur-fiturnya. Yang pertama di fitur dashboard ini. Dashboard ada di super admin itu ada total omset, pemasukan atau penghasilan itu nanti di sini keluarnya. Kemudian ada total produk. Kita lihat produknya ada 6 ya di sini. Kemudian levelnya super admin. Nah, super admin. Kemudian ada alamat, user ID, ada kontak, nomor WhatsApp ya. Kemudian ada email. Nah, Gmail. Lalu di bawah fitur-fitur di atas itu ada top afiliator. Jadi yang menjadi top afiliatornya siapa aja, ini nanti ada listnya. Kemudian untuk top produk juga ada listnya. Yang terjual itu produk apa aja di sini tersedia gitu ya. Apabila sudah, kita lanjut ke fitur produk. Produk ada fitur tambah produk, ada ekspor. Nah, di sini terbatas ya tampilannya. Namun tampilan yang lain kita sisipkan di bagian detail. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi ada ID produk, ada laba produk. Jadi ketika affiliate menjualkan, selisih harga antara kita dengan supplier gitu. Kemudian untuk deskripsi juga sama, ini standar ya kalau deskripsi ya. Setelah itu di sini ada harga produk. Harga produk itu harga jualnya. Nah, harga net itu misal kita jual dengan harga 95.000, sementara dari supplier itu sebenarnya 20.000. Gitu ya. Misal nggak diisi nggak apa-apa, misal produknya dari kita sendiri.
ya udah nggak apa-apa. Ini biasanya untuk teman-teman yang menjadi sebagai vendor affiliate-nya ya. Jadi ada teman-teman pemilik produk yang nitip gitu kan. Dari sana kan misal 11.000. Nah, itu harga net. Kita nanti store-nya ke vendor atau ke produsen itu 11.000. Nah, kemudian nanti kita jualnya 12.000. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur edit dan hapus. Nah, di sini ada fitur ekspor juga. Jadi produknya bisa diekspor gitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada fitur kupon. Nah, fitur kupon di sini nanti nambahinnya sesuai dengan ID produk. Di sini ada nama kupon. Jadi nama kuponnya apa, misal hari Lebaran gitu, atau Ramadan, atau Idul Fitri gitu kan, atau zakat itu. Nah, di sini nanti masukannya ID produknya, otomatis akan tayang produknya. Nah, kita coba cek untuk produknya itu ada ID produk apa aja. Kita lihat. Nah, ini ID produknya 7 ya. Kita bisa gunakan salin ID produk seperti itu. Kemudian di sini kita masuk ke kupon. Ketika kita di sini tambahkan 7, maka dia otomatis akan ada namanya ebook tips memelihara koi seperti itu. Nah, untuk nama kuponnya bebas, mau diisi apa, Ramadan atau apa gitu. Koi 2022 ya, misal seperti itu. Lalu untuk potongan harganya kita ketik misal 10.000. Lalu pilih simpan. Nah, maka kupon yang kita tambahkan sudah otomatis tertambahkan. Dan ini nanti bisa digunakan oleh para affiliate. Oke, setelah itu seller. Nah, seller ini adalah tim kita sebenarnya. Seller itu lebih ke admin ya, admin operasional aplikasi. Kalau bisa admin itu kerjanya seminimalis mungkin, kemudian nanti bagian nambah produk, kemudian edit produk itu kalau bisa admin atau seller ya. Jadi nanti seller itu dari tim kita, tim admin, dan mereka yang nambahin gitu. Nah, lalu ada afiliator. Nah, afiliator itu teman-teman yang membantu menjualkan produk kita atau produk yang ada di toko kita, seperti itu. Ini biasanya kadang kan super admin itu nggak sempet ya, makanya kenapa ada seller itu. Nah, seller itu admin kedua lah. Di bawahnya super admin, dia memihak kepada kita, membantu rekap, misal punya karyawan 1, 2, 3. Nah, mereka yang inputin datanya. Tanpa bisa mencontek isi dari dashboard super admin. Kira-kira seperti itu ya. Jadi fungsinya cuma nambahi produk doang. Lalu ada afiliator. Afiliator standar lah, seperti aplikasi afiliasi pada umumnya. Jadi afiliator ini ya tugasnya ABCD seperti para afiliator, generate link, kemudian copy link, ditaruh di landing page-nya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada transaksi. Nah, transaksi ini mencakup beberapa invoice yang sudah masuk. Jadi di sini nanti ada kategori status invoice itu belum dibayar apabila mereka baru check out tapi belum membayar. Kemudian ada yang menunggu verifikasi. Nah, verifikasi itu mereka sudah bayar tapi di kitanya belum ngecek rekening kita. Jadi masih menunggu verifikasi. Apabila sudah dicek ternyata masuk, baru statusnya menjadi lunas. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada fitur komisi. Nah, komisi ini adalah mencakup jumlah besaran komisi para affiliate kita. Nah, di sini apabila sudah ditransfer ke afiliator, statusnya sudah dibayar. Kemudian apabila belum ditransfer ke afiliator, komisinya statusnya belum dibayar. Seperti itu. Nah, bagian editnya di sini, edit. Nah, ini statusnya dibayar apa belum dibayar gitu kan. Seperti itu ya. Bagian komisi. Kemudian di bagian komisi ada fitur ekspor. Ekspor ini fungsinya untuk melihat preview laporan. Jadi setiap seminggu sekali atau sebulan sekali itu kita bisa melakukan ekspor. Nah, seperti ini laporan semua komisi. Kita buka ya. Tampilannya seperti ini.
laporan ID produk 7 dan 9. Ini yang BL ini belum lunas, yang L ini lunas. Gitu ya, harga akhir komisi itu seperti ini. Kemudian untuk fitur controlling yaitu konfigurasi. Di sini seperti yang saya jelaskan di awal, kita bisa mengubah semua yang ada di tampilan depan. Nah, kita bisa mengubah semua yang ada di tampilan depan. Kita copy linknya. Nah, kita buka di sini. Nah, untuk merek utama Tokokit, ini kita bisa ubah menjadi misal Talkin ya. Talkin. Nah, kita simpan. Maka otomatis Tokokit menjadi Talkin. Ini juga kita refresh, maka menjadi Talkin. Seperti itu ya fungsinya ya. Setelah itu untuk slogan itu judul ya. Selamat datang di order Talkin. Nah, selamat datang di order Talkin. Kemudian deskripsi itu yang di bawahnya ini, selamat datang di online store kami. Nah, selamat datang di online store kami, saya berbelanja tanpa ribet, saatnya berbelanja tanpa ribet. Nanti teman-teman controllingnya dari sini. Setelah itu tombol akses mulai aplikasi ini nanti bisa klik di sini. Oke, setelah itu nanti teman-teman bisa ganti logo yang ada di login itu, yang depan itu. Ini kalau teman-teman punya logo bisa ubah dari sini, klik aja, kemudian cari logonya. Lalu pada bagian background landing page, ini yang bagian background utama warna hitam ini, codingan, nanti teman-teman bisa ganti lewat sini. Nah, setelah itu teman-teman simpan, seperti itu ya. Sangat mudah sekali untuk digunakan tanpa perlu settingan A, B, C, D. Kemudian pada bagian profile ini standar ya, teman-teman bisa ubah di sini, seperti itu. Oke, kalau sudah kita lakukan logout. Lalu kita pilih pada bagian affiliate 1. Oke, kita login pada menu affiliate 1 ya. Di sini untuk affiliate-nya itu tampilannya seperti ini, hanya ada menu dashboard, kupon, produk, transaksi, komisi. Seperti itu. Kita lihat, nah di sini sama juga ya, bisa minimalis menu. Seperti itu, kemudian bisa menu standar seperti ini. Oke, jadi yang di dashboard tampilannya kurang lebih sama dengan super admin, cuma bedanya kalau di super admin itu total omset ya, kalau di affiliate itu kan dia nggak mau tahu omsetnya berapa gitu kan, yang penting yang dilihat komisinya. Jadi ini mencakup komisi si affiliate itu. Kemudian di sini komisi dicairkan setiap hari Jumat. Nah, saran saya kalau pegang uang komisi dari affiliate itu secepatnya dicairkan, jangan terlalu lama ya. Kalau sekelas Tokopedia, Shopee, TikTok mungkin bisa melakukan pencairan komisi setiap bulan ya, karena mereka mungkin sudah besar. Kalau di kita sebaiknya setiap seminggu sekali. Kalau saya biasanya setiap hari Jumat. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa request mau sebulan sekali ya nggak masalah, tiap tanggal 2 gitu kan. Mungkin sudah besar seperti Tokopedia, nggak masalah. Kalau saran saya lebih baik dicairkan secepatnya daripada ada uang mengendap milik orang lain, karena yang namanya mengelola tim afiliator itu tidak semudah mengelola tim yang offline ya. Ada kalanya mereka bosan karena pencairan kok lama gitu kan, akhirnya mereka berpindah. Nah, karena kita masih baru, usahakan pencairan komisinya itu dibikin lebih cepat itu kan, seminggu sekali, itu udah standar lah. Atau mungkin 2 minggu sekali, kayak punya produk digital di sebelah itu ada yang pencairan komisi affiliate-nya 2 minggu sekali. Kebetulan saya mengikuti program itu dan alhamdulillah dari YouTube trafficnya kemudian dikonversi menjadi closing dari aplikasi sistem affiliate dari Suhu tersebut. Seperti itu beliau pencairan komisinya 2 minggu sekali. Kita lanjut untuk fitur yang lain sama dengan super admin, kemudian kita masuk ke kupon. Nah, di bagian kupon ini kita bisa melihat, nanti kita selalu update ya, kalau menjadi afiliator itu cek kupon, nanti dipasang di landing page, oh ada kupon ini nanti digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian ada produk.
Nah, pada bagian produk ini sama juga dengan punya super admin. Apabila sekiranya sudah, ini kita bisa melakukan salin link. Jadi selaku afiliator itu kan diambil linknya, kemudian link tersebut nanti ditempel di landing page pada tombol ordernya. Nah, tampilan dari linknya kita sudah salin link, misal ini yang ebook tips memelihara koi, kita klik. Nah, ini sudah kita salin, lalu kita tempel ya. Misal ini ditempelnya di landing page, kita tempel lalu kita enter. Nah, format dari kodenya seperti ini. Kemudian tampilannya seperti ini. Ini misal dibuat tampilan komputer juga seperti ini. Misal dibuat tampilan mobile juga seperti ini. Gini ya, kira-kira seperti ini. Tampilannya sudah modern. Jadi teman-teman bisa lihat ini responsif. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk linknya seperti itu. Lalu untuk transaksi, nah transaksi nanti seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat status transaksi yang kita dapat dari landing page. Status transaksi yang kita dapat dari landing page bisa kita lihat di sini. Ketika ada calon pembeli mengisi data, nah di sini untuk kupon itu tidak perlu mengetikkan, mereka langsung bisa memilih gitu, pengen kupon yang mana gitu kan. Jadi kayak di Tokopedia, kuponnya sudah tersedia. Kalau di beberapa aplikasi affiliate yang lain itu yang menggunakan plugin, biasanya itu kuponnya belum tersedia. Mereka mau menggunakan kupon yang mana itu kadang nggak tahu ada kupon apa aja gitu kan. Nah, di sini kita bisa menggunakan kupon yang tersedia. Ini nanti bisa ditaruh di landing page-nya. Ada kupon misal KOI 2022. Nah, nanti bisa diterapkan pada landing page-nya. Promosinya di situ. Kemudian nanti ketika mereka check out sudah tidak perlu menghafalkan kode kuponnya atau kode promosinya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada fitur komisi. Nah, komisi tampilannya sama. Ini juga bisa diekspor ya komisinya ya. Jadi si affiliate itu bisa mengekspor laporannya sehingga ketika ada kekeliruan atau kesalahan pada saat transaksi atau pencairan komisi, affiliate bisa juga mengajukan permohonan banding gitu kan. Seperti ini. Jadi tampilannya kurang lebih sama. Kalau di bagian si affiliate itu yang tertera adalah nama pembeli. Nah, nama pembelinya Dendi. Kalau di bagian admin itu ada nama pembeli, ada affiliate juga. Nama pembeli Dendi, nama affiliate-nya Muhammad Ali. Nah, kalau di sini ada datanya, yaitu ini kan nanti yang memiliki per affiliate, otomatis nggak perlu nyebutin nama dong. Langsung laporannya aja gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya setelah itu ini udah cukup ya. Kebutuhan dari affiliate itu cuma seperti ini, yaitu bisa cek produk, salin link, dan cek kupon. Kemudian cek transaksi, cek komisi. Nah, statusnya juga ini yang atur nanti si super admin. Si affiliate hanya bisa melihat statusnya belum dibayar dan sudah dibayar. Sama export untuk rekap si affiliate itu. Ini juga ada fitur dark mode. Nah, nanti bisa dimanfaatkan. Seperti itu ya. Oke, kita logout. Oh iya, ada fitur yang tertinggal sedikit dari super admin. Oke, kita login. Ada fitur yang tertinggal. Jadi ada sebuah fitur yang di situ hampir seperti punya affiliate, tapi di sini yang lihat super admin. Jadi nama afiliator ini bisa diklik. Nanti ketika diklik akan melihat detail transaksi dari satu affiliate. Nah, kalau yang di bagian komisi itu kan global ya. Nanti semua afiliator itu dengan kode yang berbeda-beda
dengan kode ID afiliator yang berbeda-beda itu nanti akan tayang di sini. Biasanya membingungkan. Nah, kalau di bagian afiliator ini nanti isinya yaitu di sini ketika diklik ya akan masuk ke satu afiliator yaitu Muhammad Ali gitu kan, khusus. Jadi ini khusus Muhammad Ali. Ketika diekspor pun juga sama, isi laporannya itu khusus Muhammad Ali seperti itu. Kalau yang ini global, nanti misal ada 3 afiliator ya, data 3 afiliator itu global. Jadi ini lebih keren ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi ini sebaik mungkin untuk mengelola penjualan produknya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada fitur tambahan di konfigurasi, itu ada fitur reset website. Jadi websitenya bisa direset ketika sudah pembukuan selesai. Ini kan nanti kalau transaksi banyak, di sini kan datanya banyak kan, akan nambah gitu kan. Nah, sebelum dilakukan reset, diekspor dulu data-datanya. Misal teman-teman pengen mengekspor laporan yang bagian transaksi, komisi ya. Kalau transaksi memang nggak ada, karena transaksi itu ya transaksi kan belum tentu bayar kan. Kalau sudah bayar nanti masuk ke komisi datanya. Nah, di komisi ini nanti kita diekspor dulu datanya. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kita dapat kontak WA pembeli sama alamat pembeli sama nama pembeli. Kita bisa merekap berupa file PDF. Kemudian setelah diekspor semua dirasa cukup, kita masuk ke konfigurasi lalu pilih reset website. Maka semuanya akan bersih, kembali ke nol semua. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Buat teman-teman yang ingin mencoba aplikasi ini, bisa menghubungi saya melalui kontak WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.